kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa seperti ini kita akan belajar tema 6, yaitu cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran tema 6 cita-citaku, apakah anak-anak ibu semua masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ingat, Bu. Nah, jangan lupa di rumah diulang ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita di tema 6 cita-citaku. Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu, anak-anak ibu dapat mengamati dan berdiskusi tentang ciri-ciri puisi dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa ibu dapat membuat kesimpulan atau menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. Nah, yang ketiga, siswa ibu dapat melakukan pengamatan, mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. Dan yang terakhir, siswa ibu dapat menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik dan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita di tema 6 tentang cita-citaku. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu ingin bertanya dulu nih sama anak-anak ibu semua, boleh? Boleh, Bu. Nah, apakah anak-anak ibu semua mempunyai cita-cita? Punya, Bu. Coba Sukma kalau udah besar ingin cita-citanya jadi apa? Polwan. Polwan, wih bagus ya, cita-citanya ingin jadi polwan. Nah, coba Aisyah? Jadi guru. Jadi guru, sama ya seperti ibu. Nah, di anak-anak ibu semua ada nggak cita-citanya itu ingin menjadi dokter hewan? Saya, Bu. Ya, Ata ingin jadi dokter hewan. Iya, Bu. Kenapa? Ata suka mengobati hewan, Bu. Hewan. Besok jika Ata sudah besar, Ata ingin menjadi dokter hewan. Hewan apa yang ingin Ata obati? Kucing, Bu. Kucing. Kenapa kucing? Karena Ata menyukai kucing, Bu. Oh. Nah, jadi ibu sudah tahu, anak-anak ibu semua sudah punya cita-citanya ya, sudah bagus. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, jadi ibu sudah tahu cita-cita anak ibu semuanya, ada yang ingin menjadi guru, polwan, dan ada juga dokter hewan. Nah, ibu ingin bertanya lagi nih, anak-anak ibu semua tahu nggak apa itu cita-cita? Saya, Bu. Apa itu cita-cita? Impianku, Bu. Oke, siapa lagi ada yang tahu? Saya, Bu. Apa itu cita-cita? Impianku, Bu. Oke, sama ya jawabannya, nggak apa-apa. Tepuk tangan dulu buat cita-cita. Oke, baiklah. Sekarang kita memasuki materinya ya. Nah, ibu ada apa yo? Ibu ada sebuah gambar. Gambarnya ini berisi tentang profesi pekerjaan. Nah, coba anak-anak ibu semua lihat apa yang ibu pegang. Jelas? Jelas, Bu. Nah, yang ibu pegang ini merupakan gambar kegiatan berbagai profesi seseorang. Nah, siapa yang berani maju ke depan menyebutkan apa saja profesi yang ada di gambar yang ibu pegang? Saya, Bu. Nah, coba Atta jelaskan ke teman-temannya gambar profesi apa yang ibu pegang ke teman-temannya. Oke? Tani, polisi, dokter, pemadam kebakaran, pengusaha, artis, atlet, abri. Oke, ya bagus sekali ya Atta. Nggak boleh duduk, silakan tepuk tangan untuk Atta. Nah, Atta boleh duduk kembali. Nah, tadi temannya sudah membantu ibu untuk menyebutkan berbagai macam profesi atau pekerjaan seseorang yang ibu pegang di
gambar ini. Oke, baiklah. Nah, sekarang Ibu akan membagi anak-anak Ibu semua berkelompok ya. Aisyah, coba maju ke sini. Duduk di sini ya. Duduk geser sini. Sukma di sini. Alia berdiri dulu. Alia di sini. Ceng. Agak merapat di sini. Alia geser sini. Merapat. Oke. Nah. Jadi Ibu membagi dua kelompok. Yang kelompok pertama Atta ya. Atta kelompok pertama temannya Alia. Kelompok 2 Sukma sama Aisyah. Nah, baiklah, Ibu ada sebuah teks puisi yang berjudul Cita-citaku. Nah, tadi siapa yang kelompok pertama? Saya, Bu. Oh, Atta ya kan? Nah, coba Atta, siapa dari Atta sama Alia, siapa yang ingin membacakan puisi yang berjudul Cita-citaku? Saya, Bu. Ya, silakan Aisyah maju ke depan ya. Yang lain coba perhatikan ya, jangan ada yang main. Nah, ini coba Aisyah bacakan puisinya di depan teman-temannya ya. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin jadi seorang guru. Guru adalah tanggung jawab ilmu di garis depan. Guru tanpa pamit berbagi ilmu. Aku akan berusaha dan cita akan bela aku mencari ilmu. Tak akan aku berpangku sama saja demi dicapainya cita-citaku. Oke, baik, terima kasih Aisyah. Silahkan duduk kembali. Oke, jadi anak-anak Ibu semua sudah membaca puisi Cita-citaku perwakilan kelompoknya. Nah, baiklah. Di sini Ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anak Ibu. Ada yang tahu apa ciri-ciri dari? Ada yang tahu? Oke, baiklah. Ibu di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri puisi. Ibu harap anak-anak Ibu semua dengarkan ya. Jangan ada yang main. Oke? Oke, Bu. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang ciri-ciri puisi, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu puisi. Puisi itu adalah sebuah karya sastra yang berisi ungkapan atau perasaan penuh makna dari sang penyair yang disajikan dalam bentuk kalimat. Nah, kalimat dalam puisi ini terikat oleh ada bait, ada rima, irama, dan ada matra. Nah, untuk ciri-ciri dari puisi tersebut, ciri-cirinya yang pertama, puisi itu menggunakan bahasa yang padat. Yang kedua, bahasanya yang bersifat konotatif. Yang ketiga, puisi itu unsur bahasanya teratur, rapi, dan sesuai antara irama dengan bunyi. Yang terakhir, ciri-ciri puisi itu isinya berupa ungkapan perasaan atau pikiran sang penyair. Nah, sudah jelas semua anak-anak Ibu apa itu puisi dan bagaimana ciri-ciri dari puisi tersebut. Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, Ibu tadi di awal pembelajaran Ibu telah menanyakan anak-anak Ibu semua apakah sudah mempunyai cita-cita, dan anak Ibu semua telah menjawab sudah. Dan cita-citanya ada sebagai guru, ada polwan, ada itu juga ya dokter hewan. Nah, untuk sekarang Ibu ada sebuah gambar. Gambarnya itu tentang gambar hewan. Nah, di tangan Ibu ini ada sebuah gambar tentang tahapan pertumbuhan. Nah,
Jelas tidak gambarnya anak-anak ibu semua? Jelas, Bu. Oke, ini adalah gambar tahapan pertumbuhan hewan. Nah, yang ibu pegang ini tahapan pertumbuhan hewan pada belalang dan katak. Nah, ibu ada juga mempunyai gambar tahapan pertumbuhan pada hewan, yaitu, ayo gambar apa ini? Siapa yang tahu? Tahu. Siapa? Kupu-kupu. Kupu, ya benar. Ini adalah gambar kupu-kupu. Nah, anak-anak ibu semua bisa lihat kan? Bisa, Bu. Nah, kalau gambaran ini tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, yaitu kupu-kupu. Nah, coba kelompok 1. Siapa tadi yang belum maju? Alia. Alia coba maju ke depan. Nah, Alia nampak ini gambar apa? Kupu-kupu. Nah, sebelum dia menjadi kupu-kupu dewasa, dia mempunyai tahapan mulai dari awal sampai dia tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Jelas? Oke, silakan ibu kembali. Nah, untuk selanjutnya, ini ibu ada mempunyai tahapannya yang lebih jelas lagi mengenai pertumbuhan pada hewan kupu-kupu. Yang pertama itu dia dari bentuk telur. Nampak semua? Nampak, Bu. Nah, dari bentuk telur berubah menjadi Ulat. Ulat berubah menjadi kepompong. Kepompong berubah menjadi sebuah dewasa. Nah, jadi ini ya bentuk tahapan pertumbuhan pada hewan. Oke, baiklah. Sekarang sampai di sini dulu tentang tahap pertumbuhan pada hewan. Nah, ibu ada mempunyai tahapan pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, bisa dilihat anak-anak ibu semua? Bisa, Bu. Nah, ini apa namanya? Tahapan pertumbuhan pada Kacang. ya, kacang itu merupakan tumbuhan. Nah, di sini tahapan pertumbuhan pada tumbuhan dimulai dari biji. Setelah biji dia menjadi sebuah kecambah. Setelah menjadi kecambah, dia tumbuh dan berbunga serta Berbuah. pintar. Ini namanya tumbuhan apa? Tumbuhan Semangka. Ini merupakan tahap pertumbuhan buah semangka. Kita telah membahas tentang dua tahap. Pertama, tahapan pertumbuhan pada hewan. Yang kedua, tahapan pertumbuhan pada. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang waktunya ibu akan memberi anak-anak ibu sebuah pekerjaan, yaitu tugas. Nah, coba anak-anak ibu semua duduknya rapat. Tadi ibu telah menjelaskan tentang tahapan pertumbuhan pada hewan dan tumbuhan. Sekarang tugasnya itu ibu memberikan kepada anak-anak ibu semua, kerjakan bersama-sama ya. Ya, Bu. Oke. Nah, ibu ada lembar kertas kerja yang akan dikerjakan secara bersama-sama. Ini merupakan skema untuk kalian isi. Di bawahnya ini ada gambar A, B, C, D, dan E. Silakan anak-anak ibu semua cocokkan di mana letak gambar A, gambar B, C, D, dan E di kotak yang telah disediakan. Paham? Paham, Bu. Oke. Di kertas yang ibu pegang ini, gambar menunjukkan daur hidup tanaman
semangka. Lengkapi bagan daur berikut dengan gambar yang sesuai. Oke? Nah, ini kerjakannya secara bersama-sama ya. Ibu akan ngasihkan gunting dan lem. Ini hati-hati ya, karena benda ini. Sekarang silakan anak-anak ibu mulai mengerjakan tugasnya ya. Iya, ibu ada gunting lagi. Siapa mau pakai gunting? Saya, Pak. Alia. Saya mau kecil. Nah, silakan kerjakan. Geser sini, sama-sama ya kerjanya. Kak, ini sudah dipotong. Ya, ya. Sampahnya biarkan aja dulu di sana, nanti kita kumpulkan sama-sama ya. Dan coba sekarang duduk seperti Duduk. tadi. Nah, oke. Ibu telah menerima hasil kerja anak-anak ibu tentang melengkapi bagan daur ulang, yaitu daur hidup tanaman semangka. Ibu tengok dulu ya. Nah, setelah ibu lihat hasil dari kerja anak-anak ibu semua, jawabannya benar semua, susunannya sesuai dengan urutan daur hidup tumbuhan semangka. Nah, di sini kan anak-anak ibu semua bisa lihat, di sini ada kolom kecil, itu gunanya untuk anak-anak ibu semua coba tuliskan apa nama gambar yang sudah anak-anak ibu semua tempelkan. Nah, jadi sekarang coba ya tulis di bawah kolom kecil ini sesuai nama di gambar yang telah anak-anak ibu tempelkan. Oke, paham? Paham, Bu. Coba silakan, coba mulai dari Aisyah. Aisyah coba di sini. Ini apa namanya? Biji. Oke, baiklah. Silakan duduk seperti biasa kembali. Oke, baiklah. Nah, jadi selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Rasa anak-anak ibu senang? Senang, Mbak. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat.
Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.